Harga nilai tukar dolar Amerika ke rupiah kian hari kian meningkat, bahkan menembus lebih dari Rp18.000. Kondisi ini menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, nilai rupiah ini tidak berdampak terhadap keuangan negara maupun kondisi ekonomi masyarakat. Namun, jika kondisinya semakin naik, maka perlahan akan menggerus harga barang impor, dan pada akhirnya kenaikan harga produksi di berbagai sektor usaha pun terdampak. Sebagai upaya pencegahan, masyarakat dianjurkan untuk semakin menggunakan produk lokal untuk memperkuat nilai ekonomi dalam bangsa. Dan pemirsa, kita langsung saja akan membahasnya bersama Dr. Etika Karyani selaku Direktur Riset Bidang Keuangan dari Core Indonesia. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu Etika? Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Lintang. Baik, sebelumnya terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Langsung saja dalam pembahasan ini, semakin hari nilai tukar rupiah ini semakin tinggi ya Bu ya. Dalam $1 Amerikanya ini sudah di angka 18.144 Bu, update-nya pada hari ini. Kalau Ibu melihat dari kacamata seorang ekonom begitu ya Bu ya, ini apa sih Bu yang menyebabkan kian hari ini semakin meningkat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini Bu? Oke, saya mulai dari tadi yang disebutkan Mbak Lintang, 18.000 di atas 18.000 ya, 18.144 per dolar Amerika Serikat. Dan kemarin kita melihat rupiah kita mungkin bisa dikatakan terlemah, 18.188. Tapi kita juga dalam hal ini mungkin ini satu sinyal yang perlu diwaspadai, tapi belum perlu disikapi dengan secara panik gitu. Dan rupiah ini sebenarnya kita sudah melemah 7-8% sejak awal tahun 2026, di mana awal Januari 2026 angka rupiah kita 16.758. Ini jadi satu level terlemah kalau dalam hal minggu ini ya. Namun juga kita nggak bisa melihat bahwa apakah kondisi ini tahun seperti 98, saya kira memang belum bisa dikatakan. Nah, kalau bisa dikatakan sebagai penyebab, ada dua faktor, faktor global dan faktor domestik. Dari sisi global, investor dunia itu sedang masuk ke aset aman. Kita melihat di sisi global itu ada yield US Treasury 10 tahun itu masih sekitar 4,5 sampai 4,7%. Kemudian kita lihat konflik Timur Tengah belum sepenuhnya mereda. Ketidakpastian ekonomi global artinya kita masih tinggi. Nah, kemudian di sini akibatnya apa? Banyak dana kembali ke dolar Amerika Serikat. Tapi kalau dibilang kalau hanya faktor global, beberapa statement ya yang kita sering dengar, oh ini karena faktor global. Sebenarnya kalau kita lihat, memang kemarin sempat hampir semuanya di currency di ASEAN itu hampir semuanya melemah. Tapi saat ini kita lihat justru di negara kita ini mata uang kita itu paling tertekan di kawasan ASEAN. Jadi kalau kita lihat ini berarti ada faktor domestik, ya kan? Nah, kalau kita dari sisi faktor domestik, kita pasti mencermati adanya APBN kita yang defisit. Per Mei 2026 sebenarnya sudah mencapai sekitar 190 sampai 200 triliun. Kemudian kebutuhan pembiayaan program pemerintah ini yang sangat menggerus defisit APBN kita, seperti program makan bergizi gratis atau MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih dan proyek strategi nasional lainnya. Yang lainnya adalah terakhir kita baru dengar kemarin, ini juga dianggap bahwa investor melihat ada ketidakpastian implementasi beberapa kebijakan ekonomi, seperti kebijakan berkaitan dengan DHE atau devisa hasil ekspor, kemudian lembaga yang baru dibentuk yaitu Danantara Sumber Daya Indonesia atau disebut sebagai DSI. Ini adalah kebijakan dan serta lembaga baru dari pemerintah untuk mengolah dan mengawasi ekspor sumber daya alam secara ketat. Jadi investor ini sepertinya melihat ke depan tuh harus hati-hati. Jadi ketika melihat masa depan terlihat kurang jelas, mereka akan meminta premi risiko yang lebih tinggi, sehingga kemudian ini mendorong rupiah kita menggerus sampai di angka lebih dari 18.000. Oke, baik. Bu Etika, tadi sempat Anda katakan ini ada dua faktor begitu ya, domestik dan juga global. Ini mana yang paling dominan? Apakah penyebabnya dari faktor domestik atau internalnya kita, atau ini juga yang paling dominan yang berpengaruh adalah justru dari sisi globalnya, Bu Etika? Ya, tadi kalau saya disebutkan faktor global iya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi
internal kita gitu. Nah ini kita melihat jadi angka makro saat ini itu memang bisa dikatakan masih baik ya. Dikatakan seperti pertumbuhan ekonomi itu masih sekitar 5%. Kemarin terakhir 5,6% kan diumumkan. Kemudian inflasi masih di bawah 4%. Kemudian perbankan masih sehat. Cadangan devisa juga masih kuat. Ini belum ada tanda-tanda krisis akan, tapi kalau kita lihat tadi beberapa kebijakan pemerintah yang dirasa bahwa itu adanya uncertainty itu yang menjadi isu trust. Jadi isu trust investor itu semakin berkurang gitu ya. Belum lagi kondisi misalnya kondisi real kita gitu ya. Kalau kita lihat di perbankan aja, kredit UMKM itu justru jauh lebih rendah dibandingkan kredit korporasi. Dan Mbak Lintang, kalau datanya NPL khusus UMKM itu hampir menyentuh 5%, itu menyentuh threshold kita. Jadi menunjukkan bahwa sektor real ini mulai lebih berhati-hati, ya bisa dikatakan ya jadi perlu ada ekspektasi pasar jadi melemah gitu, melihat kondisi internal kita. Tadi juga saya sebut tadi defisit ya di APBN kita. Oke, berarti ada defisit di APBN kita. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang dampaknya sendiri, Bu Etika, ini sebesar atau seluas mana ini dampaknya bagi mungkin daya beli masyarakat, inflasi, dan juga ekspor-impor yang ada di negara kita terkait atau terlepas dari program-program yang menghabiskan dana APBN tadi yang sempat Anda sampaikan? Dampaknya mungkin bisa bertahap ya. Kita mulai dari tadi kalau misalnya rupiah terus tembus gitu ya, Bloomberg itu memprediksikan di akhir tahun Desember 2026 itu di angka 19.000. Itu malah beberapa pengamat itu bisa sampai 22.000 gitu. Tapi kita agak sulit juga untuk prediksi kalau misalnya kondisi ini bisa diperbaiki. Nah, dampak yang mungkin terasa tadi adalah terutama bagi pengusaha yang importir ya. Dan kalau kita lihat Indonesia sendiri, misalnya gandum saja, ini kebutuhan atas impor gandum itu cukup tinggi, itu 90%-an. Pak Linta lihat bahwa gandum itu tanaman yang harus tumbuh di subtropis, jadi kita nggak bisa menanam gandum itu di negara kita. Jadi ada ketergantungan kita terhadap impor gandum. Padahal gandum sendiri kan dipakai ya, dikonsumsi oleh makanan yang khususnya makanan berbasis tepung terigu kan. Nah, banyak sekali bahan dasar di lingkungan kita itu murni berasal dari pasokan komoditas impor ini. Kemudian kedelai. Nah, kalau kemarin mungkin pemerintah bilang bahwa ini tidak berpengaruh terhadap masyarakat desa. Jangan lupa di desa itu kan mereka banyak juga makan tempe, kemudian bahan makanan ternak juga. Kemudian kita juga masih konsumsi kecap atau susu ya. Ini kan juga produksinya dari kedelai. Sementara kedelai itu sendiri itu juga masih impor. Kita masih sangat tergantung dari Amerika Serikat yang kenapa harus impor, karena kedelai itu mereka menggunakan teknologi rekayasa genetika. Kemudian mereka ukuran biji yang seragam, bersih, dan jauh lebih jumbo. Ini kadang kita kalau tempe pengusaha itu lebih suka yang dari impor tadi. Nah, artinya kemudian misalnya bahan baku farmasi, komponen industri, jadi banyak sekali kebutuhan impor di negeri kita. Nah, kalau misalnya rupiah saja melemah 10% aja, maka bioimpor juga meningkat kan? Nah, itu akan perlahan-lahan akan diteruskan ke konsumen. Ketika perusahaan itu mengimpor, bahan bakunya naik karena impor tadi, akan diteruskan ke konsumen. Nah, tidak terasa mungkin kalau misalnya sekarang naik 18.000 baru terasa adalah beberapa bulan ke depan. Nah, justru yang kita khawatir lagi aja kepada investasi. Kalau investor menunda investasi, dampaknya lagi paling parah adalah ke lapangan kerja kan. Ini jauh lebih besar dibandingkan sekedar kenaikan harga. Nah, ini kalau kita kemarin juga mendengar beberapa efeknya ya, beberapa perusahaan terutama yang tekstil juga itu telah mem-PHK karyawannya. Baik, Oke, begitu mungkin nanti banyak kita dampak. bisa diskusi lebih lanjut mengenai dampaknya khususnya terhadap lapangan pekerjaan atau misalnya kepada masyarakat. Oke, baik. Ini begitu banyak dampak yang dirasakan khususnya juga untuk masyarakat kita ya, Bu Etika. Dan ini juga harus ada penekanan dari produk-produk yang mungkin impor ini mungkin bisa dikurangi, tapi nanti kita akan bahas, Bu Etika, ini sejauh mana atau langkah konkret apa yang harus dilakukan pemerintah dan khususnya juga Bank Indonesia agar menekan langkah ini dan juga kita biar tidak semakin tinggi begitu ya Bu ya. Tadi sampai disebutkan oleh Bu Etika juga akan mencapai
19.000. Apakah pemerintah juga harus melakukan beberapa upaya untuk melihat kondisi ini? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda, Ibu Atika. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih ada komunikasi dengan Bu Atika, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Dr. Etika Karyani selaku Direktur Riset Bidang Keuangan dari Core Indonesia. Baik Bu Etika, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Tadi sempat dijelaskan beberapa dampak yang tadi Anda sebutkan, tapi ini dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti apa nih Bu? Karena pemerintah ini ada target untuk pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini sebanyak 5%. Menurut Anda seperti apa? Ya, kalau misalnya tadi dampak bisa jadi positif atau negatif ya. Sebenarnya gini, kalau misalnya ini rupiah terus ke 18.000 atau lebih nih ya, yang tadi prediksi Bloomberg kan 19.000 gitu. Nah ini dampaknya misalnya bagi pengusaha aja, ini kita coba lihat dampak yang bagi importer tadi sudah dijelaskan ya, tapi yang bagi eksportir misalnya eksportir kopi gitu kan, kemudian perikanan, furnitur, atau tekstil lah, itu kan dibayar dalam dolar kan, justru ada jadi peluang keuntungan tambahan gitu. Nah, tapi bagi manufaktur importir yang tekanannya sangat besar. Nah, yang menarik juga satu sisi kemarin kita baru melihat fenomena berita orang Malaysia datang gitu ya, banyak berbondong-bondong ke Indonesia gitu kan. Jadi ini jadi satu hal yang positif. Jadi dalam jangka pendek pelemahan rupiah itu dapat menjadi kabar baik, terutama misalnya dari sektor pariwisata saja, karena Indonesia menjadi lebih murah bagi wisatawan asing. Jadi, tapi juga tidak otomatis lebih besar daripada kerugian ekonomi secara keseluruhan gitu ya. Misalnya bayangkan aja Mbak, misalnya wisatawan Australia gitu, dia membawa 1.000 Australian dollar gitu. Ketika kurs dolar 10.000, ia akan mendapat 10 juta. Tapi kalau sekarang ini rupiah melemah, dia akan bisa mendapatkan 12 juta dan lebih gitu kan. Maka Indonesia menjadi lebih murah kan. Restoran, transportasi, akses swasta, wisata semuanya jadi lebih murah. Jadi akibatnya ini Indonesia menjadi lebih kompetitif gitu dibanding misalnya destinasi lain di luar negeri. Nah, data terbaru juga menunjukkan ada loh ini ada peningkatan gitu ya kemarin wisatawan mancanegara nih sekitar 13% gitu. Nah, tapi apakah devisa pariwisata akan meningkat? Ya, setelah tadi iya kan. Tapi jangan lupa gini, apa namanya? Ada 3 catatan penting kalau menurut saya. Yang pertama adalah bahwa pariwisata Indonesia itu mengandung komponen impor di situ. Banyak hotel dan restoran itu mereka menggunakan makanan impor, minuman, peralatan, energi, dan BBM yang sebagian besar juga impor. Jadi ketika rupiah lemah, biaya operasional mereka juga naik gitu. Jadi keuntungan dari meningkatnya wisatawan juga tidak seluruhnya menjadi keuntungan itu, jadi keuntungan bersihnya lebih besar gitu. Atau misalnya pariwisata tidak cukup menggantikan outflow modal gitu. Kita lihat sekarang kan capital outflow kita itu cukup besar. Dari sisi saham itu sampai saham dan obligasi itu sampai 2%, 80% gitu. Jadi pariwisata tidak cukup menggantikan outflow modal karena devisa pariwisata bertambah beberapa miliar dolar, tapi juga modal asing keluar tadi puluhan miliar dolar gitu ya. Jadi tekanan juga lebih banyak gitu berasal dari justru arus modal dan sentimen pasar dibanding sektor pariwisata. Kemudian apalagi di situ? Wisatawan datang karena murah, bukan strategi jangka panjang yang tadi bilang. Makanya ini hal yang jangka pendek, bukan jangka panjang. Karena mereka tadi wisatawan datang hanya karena rupiah murah, Indonesia sebenarnya menjual diskon gitu. Nah di sini mereka menjual kualitas layanan, keamanan, budaya. Jadi target Indonesia seharusnya bukan menjadi negara yang murah, tapi menjadi negara yang bernilai tinggi gitu. Kita tidak mengharapkan ini akan terus menerus gitu. Nah gitu ya mengenai dampaknya. Oke, jadi ada baik. sisi positif, ada negatif, tapi juga maksudnya positif kita tidak jangka panjang sebenarnya. Oke, ini ada positif dan juga negatif. Tapi menurut Anda, Bu Etika, ini kan dolar kita, maksudnya rupiah ini sudah mencapai 18.000 di 144. Ini apakah masih dalam nilai tukar yang sementara? Apa ini akan fundamental seperti itu, Bu Etika? Oke, nah ini saya juga sulit. Kalau dibilang sampai kapan gitu ya, apakah akan terus naik? Kalau kayak gitu kayaknya bisa jadi orang kaya kalau kita bisa memprediksikan bahwa
dolar itu sampai sekian gitu ya. Jadi akan apa namanya? Tapi kini kembali lagi di sini. Rupiah itu menghadapi tekanan saat ini. Tadi geopolitik Timur Tengah, penguatan dolar, arus modal keluar, dan kehati-hatian investor terhadap Indonesia. Jadi kalau sebenarnya faktor tersebut membaik, saya kira sih rupiah akan bisa kembali menguat gitu. Tapi kalau misalnya masalah uncertainty, global meningkat, kepercayaan investor kemudian juga belum pulih, maka terjadi volatilitas masih akan tinggi. Nah, kemarin juga pemerintah dan Bank Indonesia tuh Bank Indonesia saja mereka sudah mengelontorkan boleh cadefnya gitu sekian besar. Kemudian juga sudah menaikkan tingkat suku bunganya kan jadi 5,25. Itu juga tidak serta-merta kemudian menurunkan meningkatkan gitu ya rupiah kita gitu. Jadi memang ini jadi satu fenomena atau kembali lagi isu trust kembali di situ. Jadi artinya faktor kepercayaan itu memang pasar itu sedang masih diuji saat ini gitu. Oke, baik. Nah, ini juga ada yang menarik Bu Etika. Ini Menteri Keuangan kita Pak Purbaya justru meyakinkan bahwa publik ini untuk dolar ataupun nilai tukar rupiah ini akan aman-aman saja seperti itu. Tapi apakah ini akan meyakinkan masyarakat juga bahwa kita masih ada di kondisi ini aman-aman saja? Apa yang perlu diperbaiki oleh komunikasi dari pemerintah sendiri agar mereka harusnya kan memberikan penjelasan seperti itu ya. Ini kita masih di situasi seperti ini dan baiknya seperti ini. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Oke, ya katakanlah Pak Purbaya gitu terlihat tenang. Mungkin dia karena beliau kan Menteri Keuangan yang mengawasi fiskal ya. Kalau kita lihat dari perspektif fiskal, emang pemerintah mungkin masih memiliki ruang untuk itu. Rasio utang Indonesia kita masih sekitar 39 sampai 40% dari PDB. Ini sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju yang 60% sampai 100 gitu ya. Atau misalnya cadangan fiskal kita. Kemudian kemarin juga pemerintah baru menggelontorkan sisa anggaran lebih, SAL ya, itu masih tersedia gitu. Jadi secara jangka pendek sebenarnya APBN kita itu masih mampu menyerap tekanan itu. Nah, namun pasar kan nggak melihatnya kan berbeda gitu. Pasar tidak melihat kondisi hari ini. Jadi pasar itu melihat kondisi 1-3 tahun ke depan. Misalnya nih, jika harga minyak tetap tinggi, rupiah tetap lemah, dan kebutuhan pembiayaan program pemerintah meningkat, maka ruang fiskal bisa menjadi lebih sempit kan. Nah, itu kita harus memahami mengapa pemerintah masih tenang gitu ya. Saya memahami mengapa, tapi masalahnya investor kan nggak bisa begitu. Investor yang pada pikirnya mereka adalah profit gitu ya. Kemudian mereka akan masuk ke sana kalau misalnya semua ada kepastian. Nah, kalau tidak ada kepastian, ya mereka harus membayar untuk itu. Mereka harus membayar masa depan gitu. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan pemerintah? Saya kira kalau dari sisi moneter, Bank Indonesia udah jor-joran ya. Nah, sekali lagi tadi memang kembali komunikasi pemerintah sini jangan membuat jadi noise gitu ya. Jadi malah masyarakat atau investor jadi makin ragu untuk bisa masuk ke sana. Jadi saya kira memang harus ada tugas pemerintah harus dilakukan. Apa tugas pemerintah? Salah satunya, kalau saya melihat tadi jaga kepercayaan pasar gitu. Jaga kepercayaan pasar karena sekarang persoalannya bukan hanya ekonomi tapi ekspektasi. BI tadi udah naikin 5,25. Yield instrumen moneter udah dilakukan, intervensi udah, tapi rupiah masih tertekan. Ini menunjukkan pasar itu sedang melihat faktor lebih besar daripada sekedar kurs. Kemudian yang kedua, bolehlah Pak Menteri tenang ya, tapi sekali lagi pasar ingin diyakinkan bahwa program-program pemerintah tadi yang nilainya besar itu tetap berjalan, tidak mengorbankan kesehatan APBN dalam jangka panjang gitu. Kemudian yang lainnya adalah ya perkuat sektor real. Kondisi saat ini dengan tadi indikator di kondisi perbankan atau mereka di masyarakat itu kayaknya memang kita harus melihat memang harus diintervensi gitu. Intervensi rupiah akan kuat gitu. Jadi diharapkan ekspor naik, investasi masuk, kemudian produktivitas naik. Ya, itu jadi cukup banyak harus dikerjakan. Oke, ini kita harapkan juga pemerintah ini dapat memberikan langkah konkret yang nyata seperti itu Bu ya Bu. Dan juga ini agar tidak menyepelekan masyarakat dengan situasi dan kondisi seperti ini. Bukan hanya masyarakat tapi juga pemilik usaha dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Etika sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih.
Pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat tradisi Dayak Bahau bernama Hudo Kawit. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.